Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Gizi kelas A. Anggota kami yaitu Alvin Putri Rahmawati dengan NIM 1911313003, Dita Bella Oktasya NIM 1911313019, Laili Irsalina Aryani NIM 1911313029, dan Sri Wahyuni dengan NIM 1911313151. Kami akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu. Analisis kadar abu. Abu merupakan zat anorganik sisa pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada jenis bahan dan juga cara pengabuannya. Kemudian, analisis kadar abu dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Yang kedua, mengetahui jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga, menentukan parameter nilai gizi bahan makanan. Abu merupakan residu hasil pembakaran suatu sampel pada suhu di atas 500 derajat Celcius. Residu ini terdiri atas mineral yang membentuk senyawa garam. Terdapat dua macam garam dari hasil residu ini, yaitu yang pertama, garam organik. Garam organik terdiri dari senyawa malat, oksalat, asetat, dan pektat. Nah, yang kedua, garam anorganik. Garam anorganik terdiri dari senyawa fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Metode analisa kadar abu. 1. Pengabuan langsung atau kering. Jumlah sampel yang akan diabukan ditimbang sejumlah tertentu tergantung pada macam bahannya. Prinsip penentuan kadar abu adalah dengan mengkondisikan semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian, zat hasil pembakaran yang tertinggal ditimbang. Prosedur pengabuan kering. 1. Siapkan cawan pengabuan. Kemudian bakar dalam tanur dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan dalam desikator dan timbang. 2. Timbang sebanyak 5 sampai 10 gram sampel dalam cawan tersebut. Kemudian dibakar dalam pembakar gas atau sampai asapnya hilang. 3. Bahan pangan yang kadar air kurang dari 15% langsung diabukan tanpa melalui pengeringan. Pengabuan dilakukan 2 tahap dalam tanur sampai didapat abu berwarna abu-abu. 1. Suhu sekitar 300 derajat Celcius. 2. Suhu 420 sampai 550 derajat Celcius. Lama pengabuan tergantung bahan, yaitu 5 sampai 7 jam. Kemudian, tanur dimatikan, tunggu suhu kurang dari 250 derajat Celcius, lalu ambil cawan, dan cawan didinginkan dalam desikator, kemudian timbang sampai konstan. Perhitungan pengabuan kering. Persen abu sama dengan berat abu gram per berat sampel gram dikali 100. Kemudian, persen abu sama dengan W2 dikurang W0 per W1 dikurang W0 dikali 100. Keterangannya yaitu W0 sama dengan berat cawan kosong. W1 sama dengan berat cawan ditambah sampel sebelum pengabuan. Dan W2 yaitu berat cawan ditambah sampel setelah pengabuan. 2. Pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. Pengabuan basah digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace element dan logam-logam beracun. Prinsip pengabuan cara basah adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Prosedur pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. Yang pertama, suhu yang digunakan tidak dapat melebihi titik didih larutan. Kedua, karbon lebih cepat terdekomposisi karena menggunakan asam kuat pekat seperti asam nitrat dan sulfat. 3.
Destruksi zat organik pada suhu rendah menurunkan resiko kehilangan mineral selama analisis. Yang keempat, mineral yang dapat dianalisis yaitu arsen, Cu atau tembaga, Pb atau timbal, timah putih, dan Zn atau seng. Untuk selanjutnya adalah penentuan kadar abu. Penentuan kadar abu yang kami contohkan menggunakan metode pengabuan kering. Kadar abu dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Untuk perhitungannya, persen abu sama dengan berat abu dalam satuan gram per berat sampel dalam satuan gram dikali 100. Pengabuan kering membutuhkan sedikit ketelitian dan mampu menganalisa bahan lebih banyak daripada pengabuan basah. Pengabuan kering dapat dilakukan untuk menganalisa kandungan Ca, P, dan Fe. Akan tetapi, kehilangan K dapat terjadi apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi. Anton DKK 15-16. Bahan dan metode. Bahannya adalah biskuit 2 gram, keras porselen 1 buah, lumpang dan mortar 1 set, spatula 1 buah, tang keras 1 buah, cawan keras 1 buah, oven, furnace, dan yang terakhir adalah neraca digital. Untuk metodenya sebagai berikut. Yang pertama, haluskan biskuit dengan menggunakan lumpang dan alu. Yang kedua, panaskan keras porselen di dalam oven temperatur 105 derajat Celcius selama 5 menit dan dinginkan dalam desikator selama 15 menit. Yang ketiga, timbang berat kosong keras porselen. Yang keempat, timbang sebanyak 2 gram biskuit ke dalam porselen. Yang kelima, panaskan porselen yang sudah berisi sampel selama 1,5 jam pada temperatur 105 derajat Celcius. Yang keenam, dinginkan dalam desikator selama 15 menit dan timbang. Yang ketujuh, panaskan kembali porselen selama 10 menit pada temperatur 105 derajat Celcius dan dinginkan selama 5 menit dalam desikator. Kemudian timbang dan lakukan pencatatan. Untuk yang kedelapan, ulangi langkah ke-8 sampai beratnya konstan atau sekurang-kurangnya 3 kali. 9. Cuci cawan keras menggunakan alkohol. 10. Masukkan cawan keras ke dalam oven selama 10 menit dan dinginkan di desikator selama 5 menit. 11. Timbang berat kosong cawan keras menggunakan neraca digital. 12. Masukkan biskuit yang telah di oven tadi ke dalam cawan keras. 13. Masukkan ke dalam furnace selama 20 menit dengan suhu 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius dan dinginkan dalam desikator selama 10 menit. 14. Timbang berat cawan dan biskuit yang telah di furnace menggunakan neraca digital untuk mengetahui berat abu pada biskuit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk perhitungan pengabuan kering dengan rumus persen abu sama dengan W2 min W0 per W1 min W0 dikali 100. Di sini W2-nya adalah berat pemanasan di furnace sebesar 23,1766 min W0 yaitu berat cawan keras sebesar 22,9114 gram per W1 min W0. Di sini W1-nya adalah berat cawan keras plus biskuit sebesar 24,8020 gram min W0 berat cawan keras sebesar 22,9114 gram dikali 100 dan hasilnya 13,5%. Untuk menentukan kadar abu pada biskuit yaitu menggunakan metode pengabuan kering. Abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 545 derajat Celcius. Mineral yang ada di dalam bahan akan dianalisa. Pengabuan kering membutuhkan sedikit ketelitian dan mampu menganalisa bahan lebih banyak. Anton DKK 15-16. Perhitungan hasil praktikum kadar abu yaitu 13,5%. Seharusnya
Syarat mutu biskuit yang baik memiliki kadar abu di bawah 1,6%, SNI 1992. Kadar abu ini dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak. Air yang digunakan dalam industri makanan pada umumnya harus memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, dan tidak mengganggu kesehatan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan pati atau tepung, maka dapat meningkatkan kadar abu. Kadar abu ini bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya pengelolaan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, penentuan parameter nilai gizi suatu makanan, dan memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Dan ini adalah gambar-gambar dari praktikum yang kami contohkan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.